jadi ini relax saja ini, monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun. Setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya agak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, lihat zaman mondok pelosok sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, lihat disini untuk ibumu ya pacaran, oh tak gonceng ngalor ngidul. Itu jujur. Tapi suatu saat anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lagu untuk ibu, wah itu pangeran, peparingnya. Lo kan ngira bodoh nih, wah itu peparingnya pangeran. Gak pacaran Pak, oh pacaran haram. Boleh kena muni orang kan bodoh nih, pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparingnya Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyun sewu, ini analogi ya nyun sewu. Kalau andaikan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, ya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nangis, wah anak putune, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya aku pengalaman, masalah lughat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yung qalu. Bagho maknane lacut. Bareng melok wazan imbagho yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bagi. Nang takok, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Jare tiang-tiang lacut, Pak. Mergo bingung gurune penerangno bingung. Daripada bingung wis jare tiang-tiang maknane lacut. Kayak laisa ku fil mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ora melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna, ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra. As-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan, itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur, karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan, maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan gak jamaah, terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat
Jadi cara anak kamu, wah disang cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah. Anakmu mondok wis tenang santai. Nak ramunggah dalile bapak. Tapi nak kowe cerita, mondok meniki pelosok. Pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengen ngit mayai, kepengen mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, hala satarta bidzalik, kamu enggak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada Ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadat din karena kesalahan tidak muncul. Nah itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya, agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah masih. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Lu enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya agak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Misalnya. Mesti pikiran kamu, yang pondok pengurus jebule tahu ngono. Mesti digo. Suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihar atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab itu dikarang Zakaria Al-Ansori piyambak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani karangannya Imam Muzani ketika diimlakan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampean ngaji muin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Ekolas Syafi'i fil Buaiti, ekolas Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengemplakkan. Terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Rabi, Imam siapa Buaiti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.